Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartikasari, NIM 1914202134, kelas PBSD semester 3, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Berikut saya akan memaparkan tentang jurnal yang berjudul Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di tahun 2014. Nah, melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 turut berdampak terhadap pertumbuhan kredit perbankan nasional, termasuk di dalamnya pembiayaan perbankan syariah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 tumbuh besar 5,02%. Padahal selama periode 2010 sampai 2013 pertumbuhan ekonomi nasional selalu berada di atas 5,5% per tahun. Kondisi perekonomian ini berimbas pada pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah nasional. Sejalan dengan karakteristik keuangan syariah yang real sector driven, namun kedepannya pemerintah bersama otoritas terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan maupun yang akan dikeluarkan seperti kebijakan stimulus perekonomian tetap memiliki keyakinan akan perekonomian nasional yang akan membaik di masa datang. Nah, hal ini juga turut mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah. Nah, saya akan memaparkan beberapa lembaga perkembangan di Indonesia. Yang pertama yaitu Sukuk Korporasi. Jumlah outstanding sukuk sampai akhir tahun 2014 mencapai 35 sukuk atau 9,1% dari 383 total jumlah outstanding sukuk dan obligasi korporasi dengan nilai mencapai Rp 7,1 triliun rupiah atau 3,2% dari total nilai outstanding sukuk dan obligasi korporasi sebesar 223,4 triliun rupiah. Secara kumulatif sampai akhir 2014 jumlah sukuk yang diterbitkan mencapai 70 sukuk, meningkat 10,9% dibanding akhir 2013 dengan nilai emisi penerbitan sukuk mencapai 12,9 triliun, meningkat 8,0% dibanding akhir 2013. Selanjutnya itu industri keuangan non-bank atau IKNB syariah pada tahun 2014 meliputi industri asuransi syariah, pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya seperti perusahaan penjaminan syariah. Sampai akhir 2014, total aset IKNB syariah meningkat sebesar 12,5% menjadi 46,5 triliun rupiah. Pertumbuhan aset didominasi oleh pertumbuhan asuransi dan pembiayaan syariah. Nah, dengan jumlah pelaku IKNB syariah sampai akhir 2014 adalah sebanyak 100 lembaga yang terdiri dari atas 49 perusahaan perasuransi syariah, 44 lembaga pembiayaan syariah, 4 perusahaan modal ventura syariah, dan 3 lembaga jasa keuangan syariah. Sampai akhir 2014, perusahaan perasuransi syariah memiliki nilai total aset sebesar 22,4 triliun atau meningkat sebesar 34,3%. Sampai akhir tahun 2014, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah berkisar sebesar 23,8 triliun atau turun sebesar 3,5% dibanding tahun sebelumnya. Untuk lembaga jasa keuangan syariah lainnya yang menjadi fokus pengawasan OJK antara lain penjaminan syariah dengan aset perusahaan penjaminan syariah per 30 Desember 2014 yang mencapai 376,9 miliar. Sedang untuk pegadaian syariah dan lembaga keuangan mikro LKM syariah selama tahun 2014 masih dalam tahap pengembangan kerangka kebijakan OJK. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2015. Nah, pada tahun 2015, pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 9,3% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang mencapai 13,3%. Demikian juga dengan perbankan syariah, walaupun masih mencatatkan angka positif, pertumbuhan perbankan syariah tahun 2015 tidak lagi setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset pinjaman yang diberikan PYD dan dana pihak ketiga DPK, industri perbankan syariah nasional tahun 2015 yang terdiri dari Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 9,00%, 7,06%, dan 6,37%.
Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2015 mencapai sebesar kurang lebih 304,0 triliun, PYD sebesar kurang lebih 218,7 triliun, dan DPK sebesar kurang lebih 236,0 triliun. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2016. Sepanjang tahun 2016, khususnya perbankan nasional relatif terjaga dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,4% dengan total aset mencapai 6,843 triliun. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang hanya pertumbuhan sebesar 8,6%. Sementara perkembangan di pasar modal Indonesia juga membaik yang dapat dilihat dari pertumbuhan IHSG sebesar 15,32% atau mencapai level 5,296,71. Pertumbuhan IHSG ini merupakan pertumbuhan indeks terbaik kedua di kawasan Asia Pasifik dan menduduki peringkat 5 terbaik di antara indeks global. Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan aset PYD dan DPK industri perbankan syariah nasional di tahun 2016 yang terdiri dari Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 20,28%, 16,41%, dan 20,84%. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 mencapai sebesar 365,6 triliun rupiah, PYD sebesar 254,7 triliun, dan DPK sebesar 285,2 triliun. Selanjutnya yaitu yang keempat, itu perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah pada tahun 2017. Dalam 5 tahun terakhir, sektor jasa keuangan syariah di Indonesia mencatatkan perkembangan yang semakin baik. Dengan semakin meningkatnya awareness masyarakat terhadap keuangan syariah, industri keuangan syariah Indonesia tumbuh besar 26,97% pada tahun 2017. Nilai aset keuangan syariah Indonesia tidak termasuk dengan kapitalisasi saham syariah telah mencapai 1.133,71 triliun. Nah, industri perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari 13 BUS, 21 HUS, dan 167 BPRS mencatat sebagai salah satu dari 10 besar negara dengan aset perbankan syariah terbesar di dunia, dengan total aset perbankan syariah mencapai 435,02 triliun di tahun 2017. Yang kelima yaitu perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2018. Nah, IFDI tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-10 dengan total nilai 50 meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-11 dengan total nilai 35. Berdasarkan hasil IFDI 2018, Indonesia mengalami peningkatan hampir di seluruh kriteria, di mana peringkatan terbesar berada pada kriteria Knowledge dan CCR bersama Malaysia dan Pakistan. Indonesia memegang posisi yang tertinggi untuk negara dengan lembaga pendidikan keuangan syariah terbanyak, yang menghasilkan research papers keuangan syariah terbanyak, dan negara yang paling sering digunakan sebagai objek penelitian dalam research papers keuangan syariah. Yaitu yang keenam, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2018, total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai dengan 86 US dollar, meningkat sebesar 4 miliar US dollar dari tahun sebelumnya. Peningkatan total aset tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia. Peningkatan tidak hanya terjadi pada aspek kuantitatif, namun juga pada aspek kualitatif. Pada dua publikasi internasional, yaitu Global Islamic Finance Report 2019 dan Islamic Finance Development Indicator 2019, posisi Indonesia meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dukungan pemerintah terhadap keuangan syariah serta dimulainya integrasi ekosistem keuangan syariah seperti industri halal dan dana sosial keagamaan dinilai sebagai faktor yang signifikan dalam memajukan industri keuangan syariah. Berdasarkan Islamic Finance Development Indicator 2019, Indonesia unggul pada aspek knowledge dan mencapai posisi kedua setelah Malaysia. Posisi tersebut diperoleh karena Indonesia memiliki lembaga pendidikan keuangan syariah terbanyak dan merupakan negara kedua yang menghasilkan research papers keuangan syariah yang terbanyak. Sekian atas paparannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.